Shalom Bapak Ibu, dimanapun berada, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini kita akan menyaksikan video khotbah tentang kebangkitan, kenaikan, dan Pentakosta yang disertai gambar-gambar tempat-tempat itu di Israel sekarang ini. Dilengkapi juga dengan makna rohaninya bagi kita sekarang ini. Mari kita ikuti. Tuhan Yesus dikubur. Menjelang malam, datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf yang telah menjadi murid Yesus. Juga, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Matius 27 ayat 57 sampai dengan 60. Tuhan Yesus wafat sekitar jam 3 sore. Pada jam 6 sore, orang Yahudi akan memasuki hari Sabat. Jadi hanya ada waktu 3 jam. Murid-murid Yesus mengubur Tuhan Yesus dan menguduskan diri mereka. Ini waktu yang singkat sehingga harus dilakukan terburu-buru. Kondisi terburu-buru ini sudah digambarkan saat orang Israel memakan daging domba Paskah di Mesir dengan terburu-buru. Mereka makan domba Paskah dalam kondisi siap-siap akan berangkat keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan Yesus adalah domba Paskah yang sebenarnya. 1 Korintus 5 ayat 7. Karena terburu-buru, maka Yesus harus dikubur di tempat yang dekat. Saat itu Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus dari Pilatus. Dia kemudian mengubur Yesus di kuburannya sendiri di sebuah taman. Taman itu sekarang dikenal dengan Garden Tomb atau taman kuburan. Kuburan orang Israel berupa dinding batu yang dikorek. Rupanya tubuh Yusuf dari Arimatea lebih pendek dari Tuhan Yesus, sehingga agar muat dengan tubuh Yesus, kuburan ini harus diperpanjang. Bekas korekan itu terlihat pada kuburan Yesus sampai sekarang. Kedua, batu penutup kuburan. Yusuf Arimatea menutup kuburan Yesus dengan batu besar berbentuk roda. Kuburan Lazarus juga seperti kuburan ini, sehingga Tuhan Yesus harus meminta orang menggulingkan batu kuburan Lazarus. Tetapi sempat ditolak oleh Marta dengan alasan sudah berbau karena Lazarus sudah mati 4 hari. Ketika itu ada kecurigaan imam-imam dan orang Farisi bahwa mayat Yesus akan dicuri oleh murid-muridnya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Matius 27 ayat 62 sampai dengan 66. Jadi kuburan Yesus ditutup dengan batu besar dan dimeteraikan. Itu yang membuat beberapa ibu-ibu yang datang ingin mengurapi Yesus sempat bingung siapa yang akan menggulingkan batu besar itu. Tetapi ketika mereka tiba di kuburan, batu besar penutup kuburan itu telah digulingkan oleh malaikat dari surga. Dalam Matius disebutkan para penjaga sangat ketakutan yang mungkin saja telah lari terbirit-birit. Batu kuburan harus digulingkan agar Yesus yang bangkit dan juga Lazarus yang bangkit yang telah hidup bisa keluar dari kuburan. Ini gambaran orang Kristen dalam Yesus telah hidup. Tetapi kita bisa merasakan kehidupan ini jika batu hukum Taurat digulingkan dari hidup kita. Jika tidak, kita tidak akan mengalami kehidupan Yesus. Yang ketiga, Yesus berjalan ke Emmaus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ia tidak langsung naik ke surga. Tetapi selama 40 hari, Tuhan Yesus membuktikan dirinya hidup dengan banyak tanda kepada murid-muridnya. Kisah Rasul 1 ayat 3. Kenapa?
Karena ketika Yesus mati, iman murid-murid drop sampai titik nadir. Iman inilah yang harus dibangkitkan kembali oleh Yesus, karena murid-muridnya yang kelak menyebarkan berita Injil ke seluruh dunia. Selain itu, Tuhan Yesus juga berbicara kepada murid-muridnya untuk memantapkan pengajaran-pengajaran sebelumnya, sehingga murid-murid benar-benar mengerti, karena mereka nanti akan menjadi pengajar-pengajar Injil kepada banyak orang di seluruh dunia. Pada hari kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Tidak disebutkan keduanya laki-laki atau laki-laki dan perempuan, tetapi dugaan yang terkuat, keduanya adalah sepasang suami istri. Yesus menemani mereka berjalan ke Emmaus sebagai gambaran pemulihan hubungan Allah dengan manusia. Setelah kebangkitan Yesus, Allah kembali berjalan dengan manusia sebagaimana Allah berjalan di Taman Eden dengan Adam dan Hawa. Tuhan Yesus menegur kedua murid ini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lukas 24 ayat 25. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan bahwa Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Yesus juga menjelaskan dirinya dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, dan kitab nabi-nabi. Ini pengajaran bagi orang Kristen bahwa Tuhan Yesus ada di seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, bukan saja dalam 4 Injil. Pada Perjanjian Lama, Tuhan Yesus masih terselubung dalam tokoh-tokoh, korban-korban, hari-hari besar, dan lain-lain. Tetapi pada Perjanjian Baru, Tuhan Yesus disingkapkan mulai kelahirannya sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Pada surat-surat para rasul, dari kitab Roma sampai Wahyu, seluruh kebenaran Allah disingkapkan oleh Roh Kudus. Yang keempat, arti perjalanan ke Emmaus. Selama perjalanan ke Emmaus, Tuhan Yesus membuat seperti ada sesuatu yang menghalangi mata kedua muridnya sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Lukas 24 ayat 16. Tetapi ketika tiba di Emmaus dan Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itulah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Pengajaran bagi kita orang Kristen. Ketika kita menerima perjamuan kudus, mata kita akan terbuka kepada Tuhan, bahwa oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita disembuhkan, dan oleh darahnya segala dosa kita dihapuskan selamanya. Juga ketika kita membaca Alkitab dengan mencari Yesus di dalamnya, maka hati kita akan berkobar-kobar. Kita merasa menemukan rahasia besar yang disingkapkan bagi kita. Jangan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sekedar membaca dan menghafal saja. Itu akan membosankan dan membuat kita mengantuk. Tetapi cari Yesus dari setiap bacaan kita di Alkitab. Di Emmaus zaman dulu ada permandian air panas belerang yang memberi kehangatan dan kesembuhan penyakit kulit. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ini menjadi gambaran membicarakan Yesus akan memberi orang kehangatan dan kesembuhan penyakit kita. Firman Allah, "Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Keluaran 23 ayat 25. Untuk mengenang peristiwa Emmaus, sekarang telah didirikan gereja besar di sana. Emmaus gambaran pemulihan hubungan Allah dengan manusia sehingga bisa berjalan bersama kembali dalam kasih. Yang kelima, Danau Tiberias. Selain Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada dua muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus, Yesus juga menunjukkan dirinya telah bangkit kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Ini adalah ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya. Danau ini punya beberapa nama. Dinamai Danau Tiberias untuk menghormati Kaisar Tiberius dari Romawi. Dinamai Danau Galilea karena orang yang tinggal di sekitar danau ini adalah orang Galilea. Dinamai Danau Kineret karena bentuk danau ini seperti harpa atau kinor.
Saat itu, beberapa murid Yesus sedang berkumpul di tepi danau Tiberias. Ada Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Yohanes 21 ayat 2. Mereka rupanya bingung apa yang harus dilakukan setelah Tuhan Yesus mati. Mereka kemudian kembali kepada pekerjaan lama mereka sebagai nelayan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, karena mereka bukan lagi penjala ikan, tetapi telah menjadi penjala manusia. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai dan menyuruh mereka menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Mujizat terjadi, mereka mendapatkan banyak ikan, 153 ekor. Sungguh pun ikan sebanyak itu, jala mereka tidak koyak dan perahu tidak tenggelam. Sebelumnya, Tuhan Yesus juga pernah memberkati mereka dengan banyak ikan, tetapi jala mereka hampir koyak dan perahu hampir tenggelam. Artinya, berkat besar jika kita belum siap iman, bisa mengoyak dan menenggelamkan perahu hidup kita. Tetapi dengan iman yang cukup, kita bisa menikmati semua berkat Allah. Di sebelah kiri itu ada gambaran relief atau fosil dari perahu pada masa Tuhan Yesus. Kita lanjutkan lagi. Tuhan Yesus paling banyak melakukan pelayanan di sekitar danau Tiberias. Itu strategi jitu, karena danau Tiberias menjadi pusat bisnis yang banyak orang dari berbagai tempat datang dan melakukan bisnis. Ketika Yesus melakukan pengajaran, maka pengajarannya bisa didengar banyak orang dan membawa pengajaran itu ke tempat asalnya, sehingga terjadi penyebaran Injil. Keenam, Petrus Gembala. Di pantai danau Tiberias, Tuhan Yesus memberi sarapan murid-muridnya. Marilah dan sarapanlah. Walaupun segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 18, tetapi Yesus tetap ingin melayani murid-muridnya dengan memberi mereka sarapan pagi. Bahkan kelak ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan Tuhan Yesus di kitab Wahyu dikatakan memakai ikat pinggang emas sebagai gambaran hamba yang melayani. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21 ayat 15. Pertanyaan ini diulang Tuhan Yesus 3 kali kepada Petrus. Banyak orang menafsirkan Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan ini 3 kali karena Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa menolak Petrus, karena Tuhan Yesus pernah berkata, "Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga." Matius 10 ayat 33. Tetapi Tuhan Yesus mengampuni Petrus dan memberinya anugerah besar dengan mengangkatnya menjadi gembala pertama di dunia. Maknanya, apapun dosa kita, jika kita mau datang kepada Yesus, semua dosa kita diampuni, bahkan kita diangkat tinggi penuh kemuliaan. Dosa Petrus sebenarnya sama dengan dosa Yudas Iskariot yang berkhianat dan menjual Tuhan Yesus. Yudas tidak datang kembali kepada Yesus, tetapi melakukan jalan pintas dengan bunuh diri dengan gantung diri. Jika Yudas mau datang kepada Yesus, mungkin Yudas bisa diampuni dan diangkat tinggi seperti Petrus. Itulah sebabnya kita jangan melakukan tindakan nekat dengan bunuh diri, apapun masalah berat kita, tetapi serahkan segala kekhawatiran kita dan masalah kita kepada Tuhan Yesus. Yang ketujuh, Gereja Peter Primasi. Gereja ini didirikan untuk memperingati Tuhan Yesus memberi sarapan kepada murid-muridnya dan peringatan Tuhan Yesus mengangkat Petrus sebagai gembala pertama. Itulah sebabnya gereja ini diberi nama Peter Primasi atau Petrus yang utama. Di dalam gereja ini, di tengah-tengah ada batu besar yang bertuliskan Mensa Christi. Dalam bahasa Latin artinya meja Kristus. Yang dipercaya di situlah Tuhan Yesus duduk sarapan, makan ikan dan roti bersama murid-muridnya. Banyak turis yang berfoto di gereja ini dengan latar depan batu besar yang bertuliskan Mensa Christi ini. Gereja ini dulunya berada persis di tepi danau Tiberias.
Tetapi November 2018, ketika saya datang ke Israel, air Danau Tiberias sudah surut, sehingga gereja ini tidak lagi persis di tepi Danau Tiberias, tetapi ada pantai pasir yang memisahkan. Kami sempat ibadah di pantai ini. Di sekitar Danau Tiberias, banyak gereja didirikan untuk mengenang pelayanan Tuhan Yesus, karena memang Tuhan Yesus banyak melakukan pelayanan di sekitar Danau Tiberias. Ada di Kapernaum, tempat rumah Petrus, dan ada sinagoge di sana. Ada gereja di Tabga, tempat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada gereja Sabda Bahagia, tempat Tuhan Yesus mengajarkan khotbah di bukit. Biasanya turis-turis Kristen yang datang dari berbagai penjuru di dunia melakukan ibadah di tempat-tempat bersejarah ini. Ada disediakan meja dan kursi dari batu. Karena banyaknya turis, maka disediakan banyak tempat ibadah. Salah satu tempat favorit untuk ibadah adalah gereja Peter Primasi, karena tempatnya teduh dan persis di tepi Danau Tiberias. Kita orang Kristen di Indonesia harus mengucap syukur karena gereja-gereja di Indonesia banyak jemaatnya. Di Israel, walau gerejanya banyak tetapi tidak ada jemaatnya. Gereja hanya dipenuhi para turis yang datang mengenang Tuhan Yesus. Para turis datang untuk berfoto-foto dan berdoa. Hal yang sama terjadi di banyak gereja di Eropa. Sayang sekali ya. Yang kedelapan, tempat kenaikan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Rasul 1 ayat 3. Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun, sekitar seperjalanan Sabat atau 900 meter dari Yerusalem. Ini menunjukkan Tuhan Yesus naik ke surga pada hari Sabat, di mana orang Israel hanya diizinkan berjalan paling jauh 900 meter. Setelah menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid kembali ke loteng atas di Yerusalem untuk menunggu janji Allah yang akan mengutus Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Tempat kenaikan Yesus ke surga ditandai oleh bangunan berbentuk kubah. Bangunan ini kecil dan hanya muat sekitar 20 orang dewasa di dalamnya. Kubah ini dikelilingi halaman cukup luas untuk menampung orang yang cukup banyak. Di hari-hari besar Kristen atau pada hari libur, biasanya banyak turis yang datang, sehingga untuk masuk ke dalam kubah digilir dan diberi waktu masing-masing 15 menit untuk berdoa di dalam kubah. Yang kesembilan, jejak kaki Yesus. Di dalam kubah dipercaya ada bekas telapak kaki atau bekas kasut Yesus, berbentuk kotak dengan ukuran panjang 45 cm dan lebar 30 cm. Di sebelah depannya ada seperti piring tempat orang memberikan persembahan. Pada foto ini ada selembar uang dolar, sehingga kita bisa membayangkan ukuran tempat jejak kaki Yesus. Di depan piring ini ada kotak pasir di mana orang bisa menaruh lilin menyala. Yang ke-10, Yesus naik ke surga. Ini gambaran Tuhan Yesus naik ke surga. Firman Allah, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 51. Dalam Alkitab New King James Version, Tuhan Yesus sedang memberkati murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus dipisahkan dan dibawa naik ke surga. Jadi, bukan kehendak Yesus untuk berpisah dari murid-muridnya, tetapi atas kehendak Bapa. Yang ke-11, Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Bukan hanya 12 murid, tetapi diperkirakan 120 orang murid. Termasuk juga ada beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus. Ada juga saudara-saudara Yesus. Rupanya saudara-saudara Yesus sudah bertobat. Bahkan 2 orang diantaranya, yaitu Yakobus dan Yudas, ikut menulis kitab yang ada di dalam Alkitab, yaitu kitab Yakobus dan kitab Yudas. Hebatnya, Yakobus saudara Yesus juga diangkat sebagai gembala di Yerusalem.
Setelah menyaksikan Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem dan naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yang ke-12, Yesus naik ke surga. Firman Allah, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah Rasul 1 ayat 10-11. Dari ayat ini ada beberapa hal yang menarik untuk saya jelaskan. Malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea." Berarti murid-murid yang menyaksikan Yesus naik ke surga hanya orang-orang Galilea. Orang Galilea adalah orang Israel yang tinggal di sekitar Danau Galilea. Sedangkan orang Yudea adalah orang Israel yang tinggal di sekitar Yerusalem. Murid Yesus ada 12 orang. Hanya Yudas Iskariot yang orang Yudea, yang asalnya dari Keriot, dekat Yerusalem. Orang Yudea menganggap rendah orang Galilea karena dianggap orang sekuler yang berpikiran duniawi saja. Sedangkan orang Yudea menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih rohani karena dekat dengan Bait Allah di Yerusalem. Dari kondisi ini, Yudas Iskariot berpotensi mengkhianati Yesus, orang Galilea dari Nazaret. Terlebih lagi karena Yudas orang Yudea, maka dia kenal banyak imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, sehingga lebih berpeluang didekati musuh-musuh Yesus untuk berkhianat. Jika murid-murid yang lain yang orang Galilea, mereka pasti langsung ditolak ketika mendekat. Malaikat juga berkata, "Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi, pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, caranya akan sama. Nabi Zakaria menubuatkan pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit itu akan terbelah dua, dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan tergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Zakaria 14 ayat 4. Jadi, yang sama adalah tempat Yesus datang kedua kali di Bukit Zaitun. Selain itu, yang sama adalah orang yang menyambut kedatangan Yesus adalah murid-murid Yesus. Itulah orang Kristen. Bisa juga orang yang menyambut Yesus adalah orang-orang Galilea. Itulah sebabnya pada akhir zaman ini Allah kembali mengumpulkan orang Israel yang terdiaspora di seluruh dunia untuk kembali ke Israel, sehingga negara Israel yang sudah terhilang berabad-abad kembali dipulihkan dan merdeka pada 14 Mei 1948. Yang ke-13, Pentakosta. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, atau 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Allah menggenapi janjinya mengutus Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Karena hari ke-50, maka turunnya Roh Kudus ini disebut dengan Pentakosta. Bagi orang Israel, Pentakosta punya beberapa makna. Pentakosta diperingati sebagai hari turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. Pentakosta bisa juga berarti hari Yobel atau hari pembebasan, hari pemulihan. Pentakosta juga bisa berarti hari penuaian. Itulah sebabnya saat Pentakosta terjadi penuaian 3.000 orang bertobat ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Pentakosta bisa berarti Yobel atau hari pemulihan, karena saat Pentakosta pemulihan manusia selesai. Darah Yesus yang tercurah saat kematiannya menebus segala dosa manusia, sehingga manusia menjadi kudus selamanya, sehingga Roh Kudus bisa turun dan tinggal pada manusia. Manusia kembali menjadi bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dosa, Roh Allah pergi meninggalkan manusia karena kekudusan tidak bisa bersatu dengan dosa. Saat Pentakosta, manusia dipulihkan sebagai warga surga dan anak-anak Allah yang dikasihi dan berkenan. Pasca mendahului Pentakosta. Ini terlihat juga di loteng atas tempat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, menjadi tempat turunnya Roh Kudus pada murid-murid. Jadi, Roh Kudus hanya bisa turun di tempat yang kudus dan pada orang yang kudus. Orang bisa menjadi maha kudus hanya oleh darah Yesus.
perbuatan baik manusia tidak bisa membuat dirinya Maha Kudus dan layak ditinggali oleh Roh Kudus. Roh Kudus turun atas orang Kristen sebagai penolong. Roh Kudus memberi kuasa kepada orang Kristen sehingga tanda-tanda mujizat menyertai orang Kristen. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Ketika orang Kristen hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka mereka akan hidup di dalam anugerah dan buah-buah roh akan mereka hasilkan. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Yang ke-14, hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Yang ke-15, turunnya Roh Kudus. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Ela, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dari Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Kisah Rasul 2 ayat 5 sampai dengan 11. Mengapa Roh Kudus turun dalam wujud lidah-lidah seperti api? Sedangkan pada saat Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus hadir dalam wujud burung merpati. Karena Roh Kudus akan memberi bahasa-bahasa lain kepada murid-murid untuk bersaksi tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam Yesus. Kemampuan berbahasa-bahasa lain, padahal semua murid adalah orang Galilea, akan memudahkan orang Israel yang berasal dari berbagai negeri itu untuk mengerti Injil Tuhan Yesus. Sejak dulu orang Israel telah terdiaspora ke seluruh dunia dan menjadi banyak bangsa. Pada saat Pentakosta, orang-orang Israel yang tersebar ke seluruh dunia ini datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Ketika itulah mereka mendengar para murid berbicara dalam bahasa-bahasa dari negeri asal mereka. Allah punya maksud dengan turunnya Roh Kudus saat Pentakosta ini. Orang Israel dari berbagai negeri di dunia datang dan mendengar tentang Injil Tuhan Yesus. Maka ketika mereka kembali ke negeri asal mereka, mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus di negeri asal mereka, sehingga Injil semakin tersebar luas, sehingga tergenapi amanat agung Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Yang terakhir sebagai penutup, Yerusalem. Saya berharap kita semua diberkati oleh khotbah video ini. Telah tersedia juga seri khotbah-khotbah video yang lain. Kehidupan Tuhan Yesus, Natal, kelahiran Yesus, dan banyak seri video-video rohani yang lain. Tuhan Yesus memberkati.